Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat remblong, truk tangki air menabrak 5 kendaraan di Cianjur. 2 orang tewas termasuk sopir truk tangki naas tersebut. Cekcok hanya karena tak terima disalip di Jalan Tol Cipularang Purwakarta. Seorang pengemudi minibus yang mendahului keluarkan senjata api. Seorang guru ngaji diduga mencabuli puluhan santri dengan mengiming-imingi korban uang jajan sebesar Rp30.000. Senin siang tumpukan sampah di TPA Galuga Kabupaten Bogor kembali longsor. Warga minta Pemkab Bogor segera turun tangan agar longsor tak menelan korban jiwa. Senin lalu gunungan sampah di TPA Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor kembali longsor. Longsoran sampah merobohkan tembok pembatas TPA dengan jalan akses warga. Bahkan 1 unit sepeda motor milik pekerja TPA sempat tertimpa tembok pembatas hingga mengalami kerusakan. Warga Desa Galuga meminta pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor segera menurunkan personil BPBD untuk melakukan mitigasi bencana serta perencanaan masa depan TPA Galuga agar longsor ini tidak sampai menelan korban jiwa. Ini sudah setiap tahun sering terjadi longsor. Kalau dulu memang longsor itu masuk ke kawasan pertanian warga, tapi saat ini juga sudah sangat memprihatinkan karena longsor itu sudah masuk menutupi bahu jalan akses warga dan tebing-tebingnya pun juga sudah ambruk tertimbun longsor. Harapan kami bahwa pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera melakukan mitigasi bencana terkait dengan keberadaan TPA Galuga ini. Kalaupun memang mau diperpanjang pembuangan ini tentu harus ada perluasan kawasan dan diharapkan ada beberapa pemukiman warga yang berdekatan langsung dengan TPA harus segera direlokasi. TPA Galuga dengan luas 41,7 hektar memiliki daya tampung sekitar 1.000 ton sampah per hari. Namun kondisi saat ini gunungan sampah telah melebihi daya tampung TPA. Sehingga TPA Galuga yang dikelola oleh wilayah kota dan Kabupaten Bogor ini justru membawa bencana bagi warga di sekitarnya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 4 unit sepeda motor dan 1 minibus ludes dilalap api saat kebakaran melahap bangunan bengkel dan rumah warga di Padalarang, Bandung Barat, Selasa pagi. Warga di sepanjang Jalan GA Manulang Padalarang, Bandung Barat, Selasa dini hari menjelang subuh panik setelah kobaran api muncul dari sebuah bangunan bengkel sepeda motor. Akibat kebakaran 4 unit motor dan 1 minibus dalam bengkel ludes terbakar. Menurut pemadam kebakaran, api dipantik oleh perembetan dari sisa pembakaran sampah di belakang rumah warga yang tidak dimatikan. Api kemudian merembet dari rumah di samping bengkel. Saat kebakaran terjadi, bengkel dalam kondisi kosong, sementara kerugian material ditaksir mencapai hampir Rp1 miliar. Diduga mengalami remblong, truk tangki bermuatan 16.000 liter air menabrak 5 kendaraan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 8 orang luka ringan. Sebuah truk tangki air masuk ke jurang sedalam 10 meter di pinggir Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Senin petang setelah menabrak 5 kendaraan lainnya. Menurut pengemudi salah satu mobil yang ditabrak, truk yang melaju dari arah Sukabumi melaju kencang di jalan menurun dan menabrak mobilnya yang berjalan dari arah berlawanan. Awal kejadiannya lagi naik, kalem gitu lah. Tidak ada motor langsung ada mobil itu tangki langsung minum. Itu mulai tangki air dari arah mana mau kemana, Pak? Dari Sukabumi mau ke Cianjur kira-kira. Karena saya dari Cianjur mau ke Sukabumi. Jadi itu kondisi laju si truk tangki sendiri itu cepat atau gimana, Pak? Kencang? Kalau lewati cepat karena udah langsung brak gitu langsung lah. Tertabrak oleh tangki truk sendiri?
Ya motor. Motor. Sama mobil Bapak. saya ya. Oh, Bapak. Menurut polisi, truk tangki air tersebut diduga mengalami remblong. Truk menabrak sejumlah kendaraan di dua lokasi berbeda yang berjarak 1 km. Akibat kecelakaan ini, sopir truk tangki dan seorang pengendara sepeda motor yang ditabrak tewas, sedang 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Diduga sementara kendaraan tersebut gagal fungsi pengereman sehingga menabrak dua kendaraan, lalu kendaraan tersebut tetap melaju selama 1 kilo dan terjadi kembali menabrak satu kendaraan dan dua kendaraan roda 2. Kami mendapat laporan sementara dari petugas kami di lapangan ada 2 korban jiwa, 1 pengendara truk tangki itu sendiri dan 1 pengendara kendaraan roda 2 yang berlawanan arah dari Cianjur ke Sukabumi. Untuk luka-luka dari kendaraan Avanza ada 4 dan kendaraan Grand Max ada 3. 1 kendaraan penumpang dari kendaraan roda 2. Sempat terjadi kemacetan saat upaya evakuasi korban dan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dilakukan. Kasus ini ditangani oleh Satlantas Polres Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Senin malam, puluhan ribu kendaraan dari arah Bandung Raya dan Tol Trans Jawa membadati ruas Tol Cipularang dan Jakarta Cikampek menuju Jakarta. Warga memanfaatkan hari terakhir cuti bersama libur Idul Adha untuk kembali ke tempat mereka bekerja. Terpantau di ruas Tol Cipularang kilometer 79.800 wilayah Marancang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta membadati 2 lajur ditambah bahu jalan tol. Meningkatnya arus kendaraan pribadi diperparah dengan banyaknya truk besar yang berjalan lambat. Arus balik di ruas Tol Cipularang didominasi kendaraan pribadi yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek usai menikmati perayaan Idul Adha di kampung halaman atau pergi ke tempat-tempat wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Ribuan kendaraan pribadi yang datang dari arah Tol Cipali Trans Jawa serta Tol Purbalenyi Bandung menuju arah Jakarta padat merayap di ruas Tol Jakarta Cikampek Karawang Senin malam. Kepadatan terpantau sejak Senin sore hingga membuat laju kendaraan menuju Jakarta hanya mencapai 10 km per jam. Kepadatan kendaraan ke arah Jakarta berlangsung hingga hari Selasa pagi. Aksi koboi dengan menodongkan senjata api terjadi di Tol Cipularang kilometer 95 Purwakarta Sabtu pekan lalu. Aksi koboi dilatar belakangi karena tidak terima disalip saat di tol menuju arah Bandung. Video amatir berdurasi 43 detik yang diunggah oleh akun Instagram @bandungterkini memperlihatkan peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pengemudi di jalan raya bisa menahan emosi dan sadar bahwa jalan raya adalah milik bersama dan setiap pengemudi di jalan bukanlah sedang balapan. Rekaman kamera dashboard seorang pengemudi yang tak terima disalip saat melaju di jalur yang sama menuju Bandung di Tol Cipularang, Purwakarta menunjukkan saat ia menghampiri minibus yang menyalipnya. Niat ingin marah-marah seketika berubah menjadi ketakutan saat pengemudi minibus menodongkan sepucuk senjata api dan berusaha mengejarnya. Ia pun kemudian kabur melarikan diri. Menanggapi unggahan peristiwa ini, Polres Purwakarta menyatakan telah menerima laporan dan tengah menyelidiki siapa pengemudi kedua mobil tersebut, terutama yang menodongkan pistol. Jadi Polres Purwakarta telah melakukan respon cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan titik terang dari video viral tersebut. Aksi koboi tersebut terjadi di kilometer 95 Tol Cipularang, wilayah Darang dan Purwakarta menuju arah Bandung. Polisi mengimbau kepada seluruh pengendara agar menjaga emosinya saat berkendara, agar tak terpancing oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara emosional. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.
Stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung Barat, Senin pagi menunjukkan peningkatan jumlah penumpang menuju stasiun Halim, Jakarta. Calon penumpang kembali ke Jakarta setelah menghabiskan libur Idul Adha. Ratusan calon penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung Senin pagi memenuhi ruang tunggu dan peron keberangkatan stasiun Padalarang, Bandung Barat. Mereka rata-rata adalah warga Jabodetabek yang telah selesai menghabiskan liburan Idul Adha di wilayah Bandung Raya. Meski jumlahnya tidak sebanyak saat libur Hari Raya Idul Fitri lalu yang bisa mencapai 21.000 orang per hari, jumlah penumpang hari Minggu mencapai 19.000 orang. Ini kami melihat sudah adanya arus balik penumpang dengan menggunakan kereta cepat bus. Kemarin di hari Minggu kami melayani sebanyak sekitar 19.000 penumpang per hari, dan hari ini tiketnya sudah terjual mencapai 10.000 tiket dan didominasi penumpang dari arah stasiun Padalarang dan Tegaluar Summarecon menuju ke arah Halim. Secara total di masa libur panjang kali ini KCC sudah menjual sebanyak 85.000 tiket. Meski padat pada keberangkatan pagi hari, para calon penumpang kereta cepat menuju Jakarta di stasiun Padalarang lebih sedikit untuk jadwal keberangkatan siang hingga sore. Sedang penumpang yang datang dari stasiun Halim, Jakarta biasanya adalah wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin berlibur ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.